yang dimutasi, tetapi dalam Telegram ada 2 nama Jenderal Bintang 2 yang juga dimutasi. Saya akan coba bacakan satu-satu, Waro dan juga saudara. Yang pertama adalah Irjen Pol Verdi Sambo, Kadif Propam Polri nonaktif yang sampai dan saat ini ataupun yang pada hari ini baru saja selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dimutasi sebagai Patian Mapolri. Kemudian yang kedua adalah Irjen Pol Syahardiantono, Wakabareskrim yang diangkat sebagai Kadif Propam Polri menggantikan posisi yang sebelumnya diisi oleh Irjen Pol Verdi Sambo. Yang ketiga adalah Brigjen Pol Hendra Kurniawan, Karopaminal Div Propam Polri dimutasi sebagai Patian Mapolri, dan posisi Karopaminal Div Propam Polri akan diisi oleh Brigjen Anggoro Soekartono yang sebelumnya menjabat sebagai Karowaprof Div Propam yang saat ini diangkat sebagai Karopaminal Div Propam Polri. Dan yang terakhir untuk deretan jenderal yakni atas nama Brigjen Beni Ali, Karo Provos Div Propam Polri yang dimutasi sebagai Patian Mapolri. Dari daftar-daftar nama yang kemudian di-share ataupun dibagikan melalui Telegram yang kemudian tersebar di grup WhatsApp, memang sedikit banyak ada 25 nama yang terdiri dari perwira ataupun yang bertugas sebelumnya di Div Propam Polri, kemudian juga di Polres Jakarta Selatan dan juga di Polda Metro Jaya. Menarik kalau kita mengacu kepada statement yang kemudian disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dari beberapa nama yang tadi dimutasi tentu akan dilakukan proses penyelidikan maupun penyidikan. Dalam hal ini adalah oleh tim Irsus ataupun Inspektorat Khusus, di mana nanti tim Irsus yang diketuai oleh Irwasum ini akan melakukan pemeriksaan kepada pihak-pihak yang diduga tidak profesional dan juga melanggar kode etik pada saat proses penyelidikan, khususnya di TKP di mana Brigadir Yosua ditemukan meninggal dunia. Tidak hanya itu, jika nanti ditemukan adanya tindak pidana, bukan tidak mungkin pihak-pihak yang kemudian disinyalir turut andil dalam proses ataupun dalam hal ketidakprofesionalan dan juga melanggar kode etik, ini tidak menutup kemungkinan juga akan ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian. Karena kalau kita mengacu kepada statement yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, menyebutkan bahwa masih akan ada sejumlah saksi yang diperiksa. Artinya pasal yang disangkakan saat ini, pasal 338 KUHP Junto pasal 55 dan 56, ini masih bisa berkembang ke pasal 340. Apakah kemudian hal ini akan terjadi? Tentu kita masih harus menunggu bersama, Woro, karena seperti yang tadi kami sebutkan, sejumlah saksi akan diperiksa. Hari ini sudah ada nama besar yang diperiksa. Kita menunggu apakah pada waktu dekat ini akan ada nama besar yang kembali diperiksa oleh tim dari Bareskrim Polri, Woro. Ada informasi terkait nama-nama yang akan diperiksa dalam waktu dekat atau yang saat ini sudah dalam proses pemeriksaan seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Kapolri? Sejauh ini baru nama dari Irjen Pol Verdi Sambo yang pada hari ini seperti kita ketahui bersama kurang lebih selama 6 jam lebih sudah dilakukan pemeriksaan oleh tim dari Bareskrim Polri. Untuk nama-nama lainnya memang belum terkonfirmasi, Waro dan juga saudara, tetapi kalau kita dasari pada pernyataan yang sebelumnya di tempat terpisah disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Putri Sambo, kalau kita melihat pada laporan dari tim dari Putri Sambo menyebutkan bahwa laporannya sudah naik ke penyidikan, bukan tidak mungkin akan ada pemeriksaan yang dilakukan kepada Putri Sambo. Tetapi mekanismenya ini yang menarik karena tim kuasa hukum dari Putri Sambo meminta bahwa proses pemeriksaan dilakukan di kediamannya, direkam dan tidak berulang-ulang agar tidak mengganggu psikis dari Putri Sambo. Apakah kemudian proses ini akan dilakukan dalam waktu dekat? Seperti yang tadi kami sebutkan, kita masih harus menunggu update terbaru dari pihak Polri dalam kasus ini, Woro. Terima kasih jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia dari Bareskrim Polri.